Departementalisasi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Jezer Wadila. Nama saya Dionisia Januarin. Nama saya Aisyah Khadijah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian departementalisasi. Departementalisasi atau departementasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Departementalisasi merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Berikutnya ada biaya departemen, terdiri dari yang pertama, biaya langsung departemen. Pemanfaatannya dapat langsung diketahui pada departemen produksi dan departemen jasa, atau pada elemen biaya overhead pabrik yang terjadi. Contoh biayanya antara lain biaya bahan penolong, penyediaan, perlengkapan pabrik, supplies pabrik, penyusutan dan peralatan kerja lembur, pekerja tidak langsung, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah faktor pemilihan departemen produksi. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah adanya kesamaan pada setiap departemen, misalnya kemiripan kegiatan, tahapan, dan mesin-mesin. Dan yang kedua itu tempat produksi, tahapan, dan peralatan. Dan yang ketiga tanggung jawab atas produksi dan biaya. Dan yang keempat itu produksi dan produksi saling berkaitan. Dan yang kelima itu banyaknya departemen atau pusat biaya. Dan selanjutnya ada taksiran biaya bahan baku. Taksiran biaya bahan baku adalah perkiraan jumlah dan biaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi suatu produk berdasarkan harga dan kuantitas yang digunakan. Dasar penentuan taksiran kuantitas. Yang pertama adalah spesifikasi teknik produk, dan yang kedua pilot runs atau dalam artinya itu percobaan produksi, dan yang ketiga itu catatan prestasi masa lalu, dan yang terakhir rata-rata pemakaian bahan baku. Oke, dan yang terakhir adalah contoh soal departementalisasi. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu PT Cakra melakukan produksi dengan 4 departemen dengan 2 divisi produksi, yaitu divisi pencampuran dan divisi financing, divisi gudang dan divisi pencatatan sebagai divisi pembantu, dengan mengalokasikan BOP dari dep jasa ke dep produksi dasar. Alokasinya itu yang pertama divisi campuran didasarkan pada jam mesin, yang kedua divisi finishing didasarkan pada jam kerja langsung, dan yang ketiga itu divisi gudang didasarkan pada luas lantai, dan yang terakhir divisi pencatatan didasarkan pada jumlah karyawan. Nah, di sini tuh ada data-data yang berkaitan dengan alokasi biayanya. Di sini ada anggaran BOP. Yang pertama itu divisi pencampuran dengan totalnya 140, finishing dengan totalnya 120, gudang dengan totalnya 85, dan terakhir pencatatan dengan totalnya 70. Di sini ada pengamatan pabrik periode awal. Departemen pencampuran luas lantainya itu 400 dan jumlah karyawan itu 45, dan jam mesinnya itu 600, dan JKL-nya itu 1400. Dan selanjutnya penyelesaian, luas lantainya itu 300, jumlah karyawannya 100, dan jam mesinnya 800, dan gudangnya itu 180, dan jumlah karyawannya itu 36. Dan yang terakhir adalah ADM dan umum, luas lantainya itu 120 dan jumlah karyawannya itu 30. Dan selanjutnya itu proporsi biaya OP variabel dan tetap.
Divisinya itu pencampuran, variabelnya itu 55%, dan tetapnya itu 45%, dan finishingnya itu variabelnya itu 40%, dan tetapnya itu 60%. Jadi instruksi membuat tabel pengalokasian biaya OP dari divisi pembantu ke divisi produksi dan menghitung tarif BOP variabel dan BOP tetap. Oke, thank you. Di sini selanjutnya saya akan membahas penetapan tarif BOP dapat diatasi menggunakan alokasi biaya pada kebijakan perusahaan. Yang pertama ada metode langsung atau direct method. Dalam pengalokasian biaya secara langsung dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi untuk dasar alokasi biaya berdasarkan pada kebijakan perusahaan. Yang kedua ada metode bertahap tidak timbal balik atau negotiable method. Metode ini beranggapan bahwa pengalokasian biaya dilakukan secara bertahap dari divisi jasa ke divisi produksi. Apabila departemen sudah mendapat alokasi, maka tidak dapat menerima alokasi biaya dari departemen lainnya. Dengan metode ini, hanya bisa memberi, tidak dapat menerima biaya alokasi merupakan anggaran biaya OP sebelum penambahan jumlah alokasi. Selanjutnya ada soal departementasi. Yang pertama, PT Cakra melakukan produksi dengan 4 departemen dengan 2 divisi produk, yaitu divisi pencampuran dan divisi finishing, divisi gudang dan divisi pencatatan sebagai divisi pembantu dengan mengalokasikan biaya BOP dari DEP jasa ke Departemen Produksi Dasar. Alokasinya yaitu ada divisi campuran didasarkan pada jam mesin, divisi finishing didasarkan pada jam kerja langsung, divisi gudang didasarkan pada luas lantai, divisi pencatatan didasarkan pada jumlah karyawan. Di sini ada anggaran BOP yaitu pencampuran ada total 140.000, finishing 120.000, gudang ada di 85.000, pencatatan ada di 70.000.